Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali ya dengan saya Teknisi Musafir. Bagaimana kabar sobat-sobat Teknisi Musafir? Mudah-mudahan selalu baik-baik saja ya. Oke, di konten kali ini kita masih melanjutkan pembahasan mengenai pemahaman komponen-komponen dasar di hardware ya sobat-sobat semua. Jadi di konten sebelum ini sudah saya bahas mengenai perbedaan resistor dan kapasitor. Jadi di konten ini saya akan melanjutkan kembali, yaitu mengenai apa itu lilitan dan apa itu dioda. Jadi komponen itu yang sering sekali kita jumpai dan bagaimana proses cara pengukurannya menggunakan multitester, lalu normalnya itu mengeluarkan nilai resistansi berapa, jika tidak normal ataupun short itu bagaimana ya. Jadi sebelum kita membahas lebih detail, di sini seperti biasa saya akan berikan sedikit materi ya sobat-sobat semua. Yang pertama akan kita bahas itu dioda ya. Sering sekali ini ya kita dengar ya, baik itu di elektronik ataupun di servis HP ya. Yang perlu diketahui untuk fungsi dioda adalah apa fungsi dioda? Yaitu penyearah arus ya pada rangkaian HP. Jadi fungsinya, fungsi dioda itu penyearah arus pada rangkaian HP. Pada rangkaian HP, komponen HP ya. Jadi untuk dioda sendiri itu mempunyai fungsi ya. Jadi fungsi utama dioda itu adalah penyearah arus pada rangkaian komponen HP. Nah, di setiap PCB HP itu berbeda-beda ya sobat-sobat semua. Cuma ya untuk fisiknya agak-agak sedikit menyerupai untuk di dioda. Tetapi untuk di lilitan itu berbeda ya. Jadi untuk dioda itu umumnya sama, hanya saja mungkin bentuknya ada besar dan kecilnya. Cuma untuk ciri-ciri fisiknya itu sama ya. Untuk ciri-ciri fisiknya itu sama. Nah, ada juga yang namanya itu Zener dioda. Zener dioda. Yang ini itu kalau di skema ya, dioda itu dia simbolnya D. Kalau untuk Zener dioda ini simbolnya ZD. Nah, dioda Zener juga boleh, Zener dioda juga boleh. Lalu untuk Zener dioda sendiri itu apa fungsinya ya? Fungsi Zener dioda itu apa sih fungsinya? Penyetabil arus ya, penyetabil arus. Ini Zener dioda, Zener ya dioda. Jadi untuk yang dioda tadi penyearah arus pada rangkaian komponen HP. Kalau Zener dioda itu yang menyetabilkan arus. Nanti akan kita bahas ya. Jadi ini materinya mengenai dioda. Jadi untuk lambangnya kalau di skema itu D. Jadi fungsinya tadi penyearah arus pada rangkaian komponen HP. Lalu untuk Zener dioda sendiri itu mempunyai simbol ya ZD di skema, yang fungsinya itu untuk penyetabil arus. Oke, kita akan buka skema dan kita akan melihat ya bagaimana sih bentuk dan ciri-ciri fisiknya. Nah, kita kembali ke laptop. Oke, ini ada
skema ya, sobat-sobat semua. Nah, di sini untuk sampelnya saya pilih J1 ya. Kita cari. Nah, kan ini ya. Seperti ini ya bentuknya, posisinya. Biasanya dia berdekatan dengan IC chest, dioda itu ya, konektor baterai. Nah, coba kita cari Zener dioda. Nah, ini kan konektor chest nih. Ini konektor konektor chest. Konektor baterai. Oke, coba kita lihat apakah ada yang simbolnya D. Nah, ini dia. Ini ya. Ini simbolnya D. Berarti ketok ora ya. Tepatnya di sini. Nah, ini ya. Ini adalah ciri-ciri fisik dari dioda ya. Ketok ora, guys. Nah, ini ya. Ciri-ciri fisik dari dioda seperti ini. Oke, kita cari lagi. Nah, ini juga dioda 5800. Kalau yang ini tadi dioda 4000. Nah, ini ada lagi dioda. Duh, nggak fokus, guys. Saya ulangi ya, nggak fokus tadi ya kameranya. Nah, ini dioda. Ini ya, D4000. Berarti ini fisiknya ini. Fisiknya ini ya, sobat-sobat semua. Nah, ini dioda nih. Lalu ini juga dioda. Coba kita lihat benar nggak di skema. Kameranya nggak fokus. Aduh, HP nelek, guys. Coba kita lihat di skema. Tadi yang ini ya, apakah ini dioda? Nah, ini apakah ini dioda ya? Kita lihat. Nah, benar ya. Nih, D5000 ya. Nah, ini D5000. Itu tandanya lambang dioda. Berarti untuk fisiknya itu ini ya. Nah, ini dioda. Nah, ini dioda. Jadi maksudnya dari fungsi dioda tadi kan sebagai penyearah arus ya. Jadi apabila sobat-sobat semua melakukan ya pengecasan dihubungkan dengan USB, kan dari stop kontak itu kan AC ya, AC. Lalu kita hubungkan ke HP untuk melakukan pengecasan. Nah, dioda inilah yang menyearahkan atau yang merubah arus AC menjadi DC. Nah, inilah fungsi dioda ya. Paham ya? Jadi apabila kita melakukan pengecasan ya, lalu dari stop kontak itu awalannya itu kan AC. Arus AC itu kan arus bolak-balik ya. Lalu kita hubungkan ke HP. Nah, dioda ini yang menyearahkan ya, atau merubah arus yang bersifat AC menjadi DC. Paham ya? Jadi penyearah arus itu yang merubah arus AC menjadi DC. Makanya apabila sobat-sobat semua menemui kasus di Samsung tidak bisa dicas, coba cabut dulu diodanya. Dioda dia tidak akan jauh-jauh dari IC chest, pasti ada. Cabut dulu. Kalau dioda dicabut itu bisa mengisi, berarti dioda harus diganti. Tetapi kalau dioda dicabut tetap saja tidak mengisi, berarti kasusnya di IC. Nah, simple ya. Itu tadi untuk pembahasan dioda. Lalu kita cari ya ZD, Zener dioda ya. Seperti apa ya Zener dioda itu? Penampakan dari fisiknya ya. Berarti kan lambangnya ZD ya, ZD. Oke, kita cari dulu. Biasanya dia ada di area IC power.
Zener dioda seperti apa sih penampakannya? Nah, ini ada nih. Zener dioda. Oke. Nah, ini ya sobat-sobat semua. Lambangnya ZD. Zener dioda. Dia tidak jauh dari letak IC power. IC power bukan sih? Ntar. Oh, bukan. Bukan guys, bukan IC power. Berarti ini ya sobat-sobat semua. Untuk penampakan fisiknya, nah ini Zener dioda nih. Dia agak-agak mirip ke kayak dioda ya. Nah ini ya sobat-sobat semua, ini ZD 4000 ya. Ini dioda nih. Berarti ketemunya itu, nah ini nih. Nah ini nih. Oke, bentar. Dia mirip-mirip agak-agak ke IC ya. Guys, nggak fokus guys. Nah ini ya, ini bentuk fisiknya. Ini juga Zener dioda, bentuknya kotak seperti ini. Ini juga tadi kita cek di skema, ternyata ini bukan dioda, Zener dioda. Sedangkan penampakan fisiknya itu hampir sama dengan dioda. Ini juga Zener dioda. Nah ini nih, ZD ya. Nah ini ZD ya, sobat-sobat semua, bisa dilihat ya. Itu penampakan dari atau fisik ya, bentuk fisik dari Zener dioda. Nah, tugas Zener dioda itu adalah sebagai penyetabil arus. Jadi kalau kita melakukan pengisian menggunakan charger, dioda yang merubah AC menjadi DC. Nah, yang menyetabilkan agar proses pengisian ya di HP dan komponen-komponen lainnya itu stabil. Nah itu Zener dioda ya, fungsi dari Zener dioda tersebut. Lalu ini yang penting ya sobat-sobat semua, ini penting ya. Penting. Waduh, ini membahas dioda saja hampir 15 menit ya. Tapi ya nggak apa-apa ya, memang ini kan pembahasan ya. Penting ya, untuk pemasangan, pahami dulu ini, untuk pemasangan dioda itu tidak boleh terbalik. Bentar. Penting ya. Pemasangan dioda tidak boleh terbalik. Tidak boleh terbalik. Jadi dioda itu ada kutub positif dan kutub negatif. Jadi haram sekali hukumnya apabila kita melakukan penggantian dioda itu terbalik. Nah, itu nggak boleh ya. Terus bagaimana cara menentukan kutub positif dan kutub negatifnya? Oke, sekarang kita akan bahas ya. Nah, tadi kan kita sudah mengetahui ya ciri-ciri fisik dari penampakan dioda. Tinggal kita sekarang ukur dan mencari mana kutub positifnya dan mana kutub negatifnya. Seperti biasa, setelan kita arahkan di bib ya. Lalu untuk pengukuran, yang merah itu di ground, yang merah atau kutub positif itu kita tempelkan di ground. Lalu untuk kutub negatifnya kita untuk mengukur ya. Oke, fokus di multitester digitalnya ya sobat-sobat semua. Nah ini kan tadi dioda ya. Bentar guys, aduh angel ini, kameranya tidak fokus. Nah itu kata ya. Oke, sekarang kita ukur ya. Nah
Kalau kita ukur seperti ini, itu 00 seperti itu berarti ground, dan ground itu berarti kutub negatif. Yang positif itu seperti apa ciri-cirinya? Ada nilai. Nah, kita ukur yang sebelahnya ya. Oke, bisa dilihat. Duh, raketok mesakne pemula ini. Guys, saya ulangi ya, biar paham ya. Fokus di multitester digital. Jadi untuk menentukan kutub positif yang mana, yang negatif yang mana. Bentar guys, biar kelihatan ya, jadi biar jelas gitu loh pembahasan tuh. Kita ulang. Oke, kita fokus lagi ya. Nah, ini kan dioda nih. Jadi untuk menentukan mana kutub positif dan negatif, kita tempelkan seperti ini. Nah, itu apabila dia menghasilkan nilai 0000, itu berarti ground, dan ground itu identiknya adalah kutub negatif. Nah, kita ukur yang sebelahnya. Nah, yang sebelahnya kan itu menghasilkan nilai. Bentar. Nah, itu 562 ya untuk resistansi nilainya. Nah, yang sebelah kiri ini adalah kutub positif, yang sebelah kanan ini yang menghasilkan nilai 00 itu adalah kutub negatifnya. Jadi paham? Jadi sebelum melakukan pemasangan itu cek dulu kaki-kakinya. Apabila itu nilainya 000 itu ground, berarti itu kutub negatif. Bila dia menghasilkan nilai berarti itu kutub positifnya. Nah, itu tanda-tanda dioda yang normal. Kalau dia tidak normal, dia ground semua. Nah, itu ya. Jadi paham ya sobat-sobat semua. Untuk materi dioda, mengenai fungsi sudah, untuk bentuk fisik sudah, pengukurannya sudah, cara pemasangannya seperti apa sudah saya sertakan. Jadi untuk dioda itu tidak boleh terbalik. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke lilitan. Membahas dioda 18 menit guys. Kita fokus lagi ya ke materi dulu, biar tidak bingung nantinya. Sekarang kita masuk ke materi selanjutnya ya, yaitu lilitan. Sebelum kita melihat fisiknya, kita pahami dulu apa itu lilitan ya. Lilitan bisa disebut juga kumparan ya, bisa disebut juga koil. Nah, itu. Jadi lilitan bisa disebut kumparan, bisa disebut juga koil. Sama saja. Nah, fungsi dari lilitan apa? Pahami dulu fungsi dari lilitan apa sih? Pembentuk ya, frekuensi gelombang. Lalu pemecahan dari pembentuk frekuensi gelombang ini apa maksudnya? Yaitu agar ya komponen bisa dialiri listrik, bisa dialiri ya listrik. Nah, ini pemahaman dari pembentuk frekuensi gelombang. Jadi lilitan ini mempunyai fungsi pembentuk frekuensi gelombang. Nah, pemecahan dari pembentuk frekuensi gelombang ini yaitu agar komponen yang ada di HP itu bisa dialiri listrik. Nah, itu adalah tugas dari lilitan atau kumparan atau koil. Lalu untuk pengukurannya
pengukurannya ya, koil itu identiknya semua sisinya itu mengeluarkan nilai. Jadi kalau ngeground semua itu berarti short. Identiknya lilitan atau kumparan atau koil itu mengeluarkan nilai. Oke, sekarang kita kembali lagi. Bagaimana sih bentuk dari fisik ya koil? Koil itu oke, untuk koil ya, koil sendiri ben paham. Di skema itu lambangnya L. Lilitan ya. Lilitan, koil, kumparan itu sama saja. Biasanya lilitan itu banyak dijumpai di area IC power. Karena ciri-ciri IC power itu dia dikelilingi lilitan. Itu cara menentukan letak IC power. Seperti ini nih. Nah, ini. Oke, kita buktikan ya. IC powernya ini U4000. Ora fokus guys. Nah, ini U4000 ya. Kita cari aja lilitan L. Nah, ini nih. L401, L4000. Berarti ini. Nah, ini fisiknya guys. Nah, ini nih. Ini warnanya identiknya agak kecoklatan. Nah, kalau kapasitor kan agak kekuningan. Kalau resistor itu hitam. Nah, ini ya. Ini fisik dari lilitan. Ini juga fisik dari lilitan. Nah, ini. Itu fisiknya. Lalu di Nokia itu ada dua kategori ya. Jadi untuk lilitan sendiri atau kumparan atau koil di Nokia itu ada yang sudah menyerupai Android ya, seperti ini. Ada juga yang berbeda bentuknya di HP Nokia zaman dulu. Nah, ini saya ada contohnya ya. Nah, ini ya sobat-sobat semua. Ini adalah lilitan ya, atau koil atau kumparan. Nah, inilah bentuknya seperti ini. Jadi dia kotak, terus biasanya ditandai oleh titik putih seperti ini ya. Nah, ini bentuk lilitan ya di Nokia zaman dulu. Tapi ada juga Nokia yang bentuk lilitannya itu sama kayak Android. Nah, ini nih. Ini lilitan nih. Ini Nokia X201. Nah, ini lilitan. Pokoknya kunci mudahnya itu lilitan itu nggak jauh-jauh dari IC power. Di mana ada lilitan pasti dia ada IC power. Wis ra kene ora. Itu ilmu pastinya. Oke, sekarang kita akan mencoba ya untuk mengukur ya. Jadi kan tadi sudah saya jelaskan nih di materi ya, bahwa identiknya pengukuran di koil itu dia menghasilkan nilai semua. Oke, ini tadi bentuk koil ya. Sobat-sobat semua fokus di sini ya. Nah, ini ya, coba kita ukur ya. Oke, itu bisa dilihat ya, mengeluarkan nilai ya. Nah, bentar. Nah, itu 334. Sebelahnya juga mengeluarkan nilai 332. Nah, itu identiknya ciri-ciri koil. Jadi koil itu identik pengukurannya itu mengeluarkan nilai resistansi semua. Oke, kita coba ulangi. Oke, 330 ya. Lalu kita pindah ke sebelahnya. Kaki-kaki IC yang ini itu mengeluarkan 329. Hampir sama ya. Nah, itu ciri-ciri koil. Jadi apabila koil itu bermasalah, dia ground semua. Ground tuh 0 loh ya. Ground tuh 0. Kayak ini tadi nih, dioda. Nah, itu. Kalau kita ukur dia 0 semua, itu ground. Jadi apabila terjadi short di koil, maka nilai resistansi dari pengukurannya itu ground semua. Nah, untuk ciri, bentuk fisik, materi semua sudah saya gambarkan, semua sudah saya sampaikan. Intinya
kalau untuk pemasangan di dioda itu tidak boleh terbalik. Pokoknya hukumnya haram ya. Jadi untuk metode pengukurannya tadi, cara menentukan jalur mana kutub positif dan negatif sudah saya terangkan di awal. Nah, untuk dioda itu cara pemasangannya boleh dibolak-balik, karena dioda itu masuk dalam kategori komponen non-polar. Artinya apa? Non-polar itu tidak mempunyai nilai. Tidak mempunyai nilai. Karena dia nempel di kaki PCB yang mempunyai nilai, maka dia ikut arusnya. Nah, seperti itu loh. Paham ya? Jadi kalau untuk pemasangan di dioda itu tidak boleh terbalik, haram hukumnya. Tapi kalau untuk pemasangan di lilitan atau kumparan ataupun koil itu boleh dibolak-balik. Jadi untuk trik pemasangannya seperti apa nanti kita bahas di next konten. Wow, membahas lilitan dan dioda saja hampir setengah jam ya. Ya itulah yang namanya pembahasan, ya enggak apa-apa ya. Mudah-mudahan tetap semangat untuk pemula ya. Terus upgrade pengetahuan, jangan lupa untuk terus belajar ya. Belajar bisa dari YouTube, bisa dari blogger, bisa dari teman, bisa dari guru. Yang terpenting kita ambil jalur mana, otodidak atau akademis, semuanya sama, tujuannya sama, hanya metode pembelajarannya yang berbeda. Mungkin itu saja ya sobat-sobat semua mengenai pembahasan apa itu lilitan, apa itu dioda. Inilah kemampuan saya dalam menjelaskan, dalam mencoba untuk mengilustrasikan kepada pemula ya. Apabila dalam menjelaskan itu ada sedikit kesalahan ataupun banyak kesalahan, mohon dimaafkan karena memang saya bukan dari akademis, yaitu menggunakan atau melalui metode jalur otodidak. Jadi wajar dalam menjelaskan mungkin tidak sedetail mereka yang dari akademis ya. Mungkin itu saja video pembahasan pada kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Tetap semangat, sampai berjumpa lagi di video berikutnya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.